Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi pada kelas matematika. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bab 5. Kemarin kita sudah membahas tentang kekongruenan. Nah, sekarang kita membahas tentang kesebangunan. Apa itu kesebangunan? Kesebangunan adalah kesamaan perbandingan panjang sisi dan besar sudut antara dua buah bangun datar atau lebih. Pengertian kesebangunan seperti ini berlaku umum untuk setiap bangun datar. Dua bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat berikut. Yang pertama adalah panjang sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua bangun itu memiliki perbandingan yang senilai. Kemudian yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua bangun itu sama besar. Jadi sekali lagi, dua bangun yang dikatakan sebangun adalah dua bangun datar yang sebangun adalah yang pertama memiliki panjang sisi-sisi yang perbandingannya senilai, kedua sudut-sudutnya sama besar. Salah satu syarat kesebangunan adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Maksud dari kata sama besar adalah ukuran sudutnya sebanding. Dua bangun yang kongruen pasti sebangun, tetapi dua bangun yang sebangun belum tentu kongruen. Bangun-bangun yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama dikatakan bangun-bangun yang kongruen. Pengertian kekongruenan tersebut berlaku untuk setiap bangun datar. Nah, ini seperti bahasan yang kemarin. Nah, untuk mengetahui dua bangun datar sebangun dapat diselidiki perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian dan besar sudut-sudut yang bersesuaian pada bangun-bangun datar tersebut. Jika perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama dan besar sudut-sudut yang bersesuaian sama, maka bangun-bangun tersebut dikatakan sebangun. Nah, contohnya ini ada dua buah belah ketupat. Di sini AD panjangnya bersesuaiannya dengan KN. AD 3, KN 6. Berarti perbandingannya 1 berbanding 2. Nah, DC ini bersesuaian dengan DNM. Nah, panjang DC 3, panjang NM pun 6. Ya. AB bersesuaian dengan KL. AB 3, KL 6. Berarti perbandingannya 1 banding 2. Nah, di sini kita lihat semua sisi-sisi yang bersesuaian ini perbandingannya adalah 1 berbanding 2. Nah, maka dua bangun ini dikatakan sebangun dan besar sudutnya sama. Sudut A bersesuaian dengan sudut K, besar sudutnya sama. Sudut D bersesuaian dengan sudut N, besar sudutnya sama, gitu ya. Kedua bangun di atas adalah bangun ABCD dan KLMN adalah dua bangun yang sebangun karena memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, pasangan sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Nah, di sini AD bersesuaiannya dengan KN. Ya, panjangnya tadi AD 3, KN 6, perbandingannya 1/2 ya. Semuanya perbandingannya sama, 1/2, 1 berbanding 2, 1 berbanding 2. CD bersesuaiannya dengan MN ya. Panjang CD 3, panjang MN 6. Nah, kalau diperkecil maka perbandingannya 1 berbanding 2. Jadi, di sini AD berbanding KN sama dengan AB berbanding KL sama dengan BC berbanding LM sama dengan CD berbanding MN. Ya, perbandingannya sama. Sudut K sama dengan sudut A, sudut B sama dengan sudut L, sudut C sama dengan sudut M, sudut D sama dengan sudut M. Nah, udah memenuhi
dua syarat yang tadi, maka dua bangun belah ketupat ini dikatakan sebangun. Sekarang segitiga, dua segitiga yang sebangun. Nah, kita perhatikan AC bersesuaian dengan PR. Panjang AC 4, panjang PR 2. Berarti perbandingannya 2 berbanding 1 ya. Panjang AC 4, panjang PR 2. Berarti perbandingannya 2 berbanding 1. AB bersesuaiannya dengan PQ. Panjang AB 8, panjang PQ 4. Nah, berarti perbandingannya apa? 2 berbanding 1 ya. BC bersesuaiannya dengan QR ya, panjang BC 6, panjang QR 3. Nah, sama semuanya. Perbandingannya 2 berbanding 1. Sudut A sama dengan sudut P. Kalau ya, tadi perbandingannya sama 2 berbanding 1. Nah, perbandingannya semuanya sama, berarti ini sudah masuk ke salah satu syarat dari dua bangun yang sebangun, dua bangun datar yang sebangun. Nah, kemudian syarat kedua, besar sudutnya harus sama. Sudut A sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut Q, sudut C sama dengan sudut R ya. Sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar. Nah, berarti dua bangun datar segitiga ini, dua segitiga ini bisa dikatakan sebangun karena memenuhi dua syarat tadi. Panjang sisinya perbandingannya bersesuaian, perbandingan sisi yang panjang sisinya bersesuaian sama besar, kemudian besar sudutnya juga sama. Besar sudut yang bersesuaiannya juga sama besar. Nah, ini ada lagi, ini ada dua segitiga sebenarnya. Ini segitiga ADE dan segitiga ABC. Nah, apakah dua segitiga ini sebangun? Ya, sebangun karena AD itu berbandingnya dengan AB dan BC berbandingnya dengan DE. Kemudian AC berbandingnya dengan AE. Atau sebaliknya, ya bisa AD per AB. Jadi kalau kalian mau mencari salah satu panjang sudutnya, bisa menggunakan yang ini, pakai perbandingan AD per AB, atau DC per BC, atau AE per AC ya. Nah, di sini ada contoh. Contoh, berikan dua buah persegi panjang ABCD dan PQRS seperti gambar ini. Kedua segi panjang tersebut sebangun. Nah, tentukan. Yang pertama tentukan panjang PQ. Kemudian yang kedua tentukan luas dan keliling panjang PQRS ya. Pertama menentukan panjang PQ. Di sini panjang yang bersesuaian dengan PQ adalah panjang AB ya. Berarti PQ per AB atau AB per PQ. Kemudian di sini ada yang diketahui, yaitu panjang AD bersesuaian dengan panjang PS ya. Berarti di sini dijawabnya adalah PQ per PS ya. PQ per PS. Jadi membuat perbandingannya adalah PQ per PS. PQ sama per PS sama dengan AB per AD ya. Karena ini perbandingan PQ per PS sama dengan AB per AD ya. PQ itu kan yang tadi ditanyakan. PS adalah sisi yang diketahui, lebar dari segi panjang kedua yang diketahui. Kemudian AB 16, AD berapa? 4.
Untuk mencari PQ, kita kali silang.